Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, perang di Wano Kuni merupakan perang terbesar yang akan Oda tunjukkan dalam sejarah dunia One Piece. Perang yang melibatkan dua Yonkou, Supernova, bajak laut, samurai, dan suku Ming. Perang ini bukan hanya perang untuk mendapatkan tahta atau menurunkan tahta mereka berdua, melainkan sebuah perang untuk membuka perbatasan Wano Kuni. Ada banyak orang-orang besar yang hadir dalam perang ini, sehingga di masa depan kita semua tahu bahwa perang di Wano Kuni akan berakhir. Yang mana hal ini akan memicu bounty orang-orang yang terlibat ikut naik karena menghadiri perang tersebut. Sehingga hal yang akan kita bicarakan adalah mengenai siapa saja orang yang akan mendapatkan angka 1 miliar lebih. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Perlu kami katakan terlebih dahulu bahwa orang-orang yang akan kami sebutkan ini merupakan orang-orang yang berasal dari firasat kami, atau bisa dibilang memiliki kemungkinan akan mendapatkan bounty 1 miliar lebih. Sehingga jika ada nakama yang tidak setuju atau memiliki kandidat lain, bisa langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Orang pertama yang perlu kita sebut adalah Trafalgar Law. Orang ini merupakan orang yang berbahaya. Ia memiliki keahlian berpedang yang tangguh, ditambah dengan buah setan OP Opinominya yang benar-benar bisa ia gunakan secara maksimal. Law merupakan orang yang agak merepotkan. Jika Trafalgar Law memang tidak ditakdirkan mati dalam perang Wano Kuni ini, kami pikir ia akan mendapatkan bounty 1 miliar lebih. Saat ini saja ia memiliki bounty 500 juta berry. Sehingga dengan posisinya sebagai kapten di bajak laut hati, yang kemungkinan besar ikut membantai Yonkou Kaido, setidaknya ia patut mendapat bounty 1 miliar lebih atau 2 miliar jika memang dia sanggup menghadapi perang besar ini. Orang kedua adalah Eustace Kid. Kid saat ini memiliki bounty sebesar 470 juta berry. Tidak jauh beda dengan Trafalgar Law. Ia adalah orang yang kuat. Bahkan di Pulau Shaboudi dulu, dia merupakan orang yang memegang bounty tertinggi di antara para supernova lainnya. Sehingga dengan sifatnya yang sok-sokan ingin menjadikan kepala Kaido sebagai hiasan itu, jika ia berhasil menumbangkan Kaido meski dengan cara berkeroyok, kami rasa ia patut untuk mendapatkan bounty 1 miliar lebih. Kekuatan hebat Kid sepertinya akan ditunjukkan pada perang ini. Ya, meski Kaido atau Big Mom dikalahkan dengan cara dikeroyok, kami harap Oda benar-benar akan menunjukkan porsi yang sesuai antara Law, Kid, dan Luffy. Karena jika kita menonton Stampede kemarin, ada pembagian porsi yang tidak sesuai antara Luffy, Kid, dan Law. Ya, mungkin karena masalah durasi film yang hanya beberapa jam saja, sehingga cerita tidak bisa benar-benar menunjukkan kerja sama tim yang baik antara para supernova ketika akan melawan Douglas Bullet. Untuk sekarang, sebuah scene fighting yang benar-benar berasa kolaborasi dan seimbang porsinya antara satu karakter dengan karakter yang lainnya adalah Naruto dan Sasuke ketika melawan Madara. Orang ketiga, Roronoa Zoro. Hoho, pria ini sudah menahan kekuatannya semenjak Luffy dan kawan-kawan menjalani petualangan di Fishman Island. Dan di arc Wano Kuni ini, ada banyak karakter yang ganas. Terlebih lagi, panggung Wano Kuni sejak awal memang dialu-alukan untuk Roronoa Zoro oleh para fans. Bounty terbaru Zoro saat ini memang hanyalah 320 juta berry, yang mana lebih kecil 10 juta berry dibandingkan dengan Sanji. Namun meski begitu, kami pikir setelah arc Wano Kuni ini, bounty Zoro akan melesat lebih jauh meninggalkan bounty milik Sanji. Kami harap Zoro mendapatkan bounty yang mendekati angka 2 miliar. Mengingat jika saja ia melawan King secara duel 1 lawan 1, artinya jika Zoro menang, Zoro akan mendapatkan bounty yang lebih besar dibandingkan dengan King. Kita saat ini memang belum mengetahui berapa bounty dari King. Namun dilihat dari bounty Jack yang seharga 1 miliar berry dan bounty milik Queen yang seharga 1,3 miliar berry, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bounty milik King jauh lebih besar daripada Jack dan Queen. Belum lagi banyak poin yang menunjukkan bahwa Zoro akan ikut berpartisipasi dalam mengalahkan Kaido. Orang keempat, Vinsmoke Sanji. Meski orang ini terkadang dipandang sebelah mata oleh para fanboy Zoro, namun ia merupakan orang yang perlu diperhitungkan. Apalagi saat ini ia sudah menelan ludahnya sendiri dengan menggunakan alat buatan Germa 66. Sanji oleh para fans sering dipasangkan untuk berduel melawan Queen.
mengingat Queen adalah seorang banci dan Sanji memiliki trauma dengan hal itu. Selama 2 tahun, Sanji berlari dan mengembangkan dirinya di pulau milik Ivankov. Ya, Ivankov adalah orang yang kuat, orang yang hebat. Sehingga mari kita tunggu saja apakah Sanji mampu untuk bersaing dan berduel melawan salah satu petinggi dari bajak laut musuh. Orang kelima, Jinbei. Ia memiliki prestasi yang sangat banyak di dunia bajak laut. Ia pernah memiliki hubungan dengan Shirohige, Big Mom, pernah menjadi seorang Shichibukai, pernah berduel melawan es selama berhari-hari. Pria ini merupakan pria yang kuat. Ngomong-ngomong, bounty Jinbei saat ini adalah bounty tertinggi kedua di bajak laut topi jerami, yang artinya bounty Zoro dan Sanji yang sering diperdebatkan oleh para fans itu kalah hampir 100 juta berry dengan Jinbei. Jinbei sekarang memiliki bounty seharga 438 juta berry. Kami rasa ia akan berperan besar dalam perang ini, entah dalam memerintah pasukan ataupun menjalankan tujuan yang sudah ditentukan oleh aliansi. Jika Jinbei disuruh melawan Jack, mengingat Jack dan Jinbei memiliki unsur yang sama, yakni manusia ikan. Sebenarnya kami agak sedikit kecewa dengan hal itu, karena kami rasa potensi Jinbei tidak sepenuhnya keluar jika ia melawan Jack. Ya, entahlah. Setelah kita membicarakan mengenai orang-orang yang sepertinya akan mendapat bounty 1 miliar lebih dari perang Wano Kuni ini, rasanya kurang afdol jika kita tidak membicarakan mengenai siapa saja yang tidak akan mendapatkan bounty 1 miliar berry. Ya, sebenarnya tidak perlu dibicarakan, karena selain 5 orang yang kami sebutkan tadi, berarti orang-orang yang hadir di perang Wano Kuni sekarang tidak akan mendapat bounty 1 miliar berry. Itulah logikanya. Tapi yang jelas, kami ingin membicarakan beberapa karakter khusus yang sangat ingin kami bicarakan. Seperti contoh Apu. Pria ini merupakan pria yang menyebalkan. Semenjak kehadirannya di Shabaudi yang sudah melunjak di hadapan Kid, sudah membuat kami tidak senang dengan sifatnya itu. Sifat Apu bukan masuk ke dalam sifat arogan. Menurut kami, ia hanyalah orang yang sok-sokan. Dengan dirinya yang sekarang masuk ke dalam bajak laut Kaido, yang artinya ia secara resmi telah mengkhianati Kid dan Killer. Kini waktunya bagi mereka berdua menghajar Apu dengan sekuat tenaga. Kemudian Hawkins. Sebenarnya kami tidak memiliki dendam dengan Hawkins, karena dari awal cerita ini, Hawkins tidak pernah berniat untuk membuat musuh dengan siapapun. Bahkan di acara pertama pertemuan aliansi Kid, Apu, dan Hawkins itu, Hawkins berniat untuk pulang ke rumahnya karena Apu dan Kid yang ribut. Sehingga Hawkins memang tidak berniat untuk mencari musuh. Ia hanya memikirkan kepentingan nyawanya sendiri. Jika memang di masa depan Hawkins tiba-tiba membelot dari bajak laut Kaido dan bantu kelompok kru topi jerami, ada kemungkinan ia akan mendapat bounty 1 miliar. Tapi jika ia masih berada di pihak musuh, sepertinya nasib Hawkins akan sama seperti Apu. Dan orang yang masih kami bingungkan adalah X-Drake. Kami tidak tahu bounty-nya aktif atau tidak. Kami juga tidak tahu sebenarnya ia berada di pihak Kaido atau pihak Law. Namun yang jelas, orang ini merupakan orang yang kuat. Ia pada arc Shabaudi bisa menghentikan serangan 2 supernova sekaligus. Ya, itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Dan ngomong-ngomong, kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt, untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.